Shalom, selamat pagi, jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari saya mengajak kita semua kembali merenungkan firman Tuhan, supaya kita terus diteguhkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan itu sumber kekuatan bagi kita. Firman Tuhan juga akan menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Mari sebelum merenungkan firman-Nya, saya mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur atas begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, berkat-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, dan juga pertolongan-Mu atas hidup kami ya Tuhan. Terima kasih. Dan kami berdoa pagi ini, kami membutuhkan tuntunan Tuhan. Kami butuh firman-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu, dan juga urapi hamba-Mu, urapi kami semua, sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan, menangkap rema yang dari Tuhan, dan mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi ini saya ambilkan dari Ayub 1 ayat yang ke-10. Saya bacakan. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Coba dikasih Tuhan, kisah tentang Ayub, kisah yang sangat-sangat luar biasa. Nanti saudara bisa baca komplitnya. Wah, luar biasa, menarik sekali. Nah, ada sesuatu yang menarik di sini di ayat yang ke-10, bahwa Engkau ini Tuhan membuat pagar atas sekeliling Ayub. Artinya ada perlindungan Tuhan atas hidup Ayub. Nah, itulah yang membuat Ayub ini aman. Jadi orang yang dilindungi Tuhan itu terlindung dan pasti aman. Terus bukan hanya dia, tetapi juga rumahnya. Rumahnya pun dilindungi Tuhan. Bahkan apalagi segala yang dimilikinya. Harta benda kekayaannya, ternaknya, ladangnya, semuanya dilindungi Tuhan. Nggak hanya sampai di situ. Apa yang dikerjakan Ayub diberkati Tuhan. Wah, artinya apa? Diberkati itu pasti ada keberhasilan di sana. Hidup yang berhasil. Nah, Ayub mengalami itu. Bahkan nggak hanya sampai di situ. Apa yang dimiliki Ayub bertambah banyak di negeri itu. Jemaat dikasih Tuhan. Ayub orang yang sangat diberkati Tuhan. Ayub orang yang sangat disayangi Tuhan. Tetapi kalau kita baca kisah selanjutnya, kita mendapati memang diizinkan Tuhan masalah terjadi atas hidup Ayub. Sehingga hartanya habis, ternaknya habis, termasuk anak-anaknya mati. Tetapi Tuhan itu mau mengangkat Ayub. Tuhan ya di balik semua yang terjadi itu mau membuat sesuatu yang besar atas hidup Ayub. Sehingga dipulihkan keadaannya. Dengan catatan bahwa Ayub tetap tidak meninggalkan Tuhan. Ayub tetap percaya kepada Tuhan. Kembali ke ayat yang ke-10 ini. Hidup Ayub begitu dilindungi Tuhan. Sehingga iblis gak bisa menjamahnya. Sehingga segala yang jahat tidak bisa menyentuh hidupnya. Yang jadi pertanyaan, kenapa Tuhan begitu melindungi Ayub? Kenapa Tuhan begitu mengasihi Ayub sampai memberkati sedemikian luar biasa? Jawabannya coba lihat di dalam Ayub 1 ayat yang ke-1. Ayub 1 ayat 1 saya bacakan. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Perhatikan, hal inilah yang membuat Ayub disayang Tuhan. Sampai Ayub dilindungi, dipagari seluruh hidupnya, seluruh rumahnya, harta miliknya, bahkan diberkati apa yang dia kerjakan. Dan terus yang dimiliki makin bertambah. Nah, artinya apa di sini? Ada hal yang dilakukan Ayub yang berkenan di hati Tuhan. Ayub orang yang saleh. Saleh itu apa? Orang yang hidup benar, hidupnya betul, lurus. Ya, dalam terjemahan yang lain di KBBI ya, itu orang yang saleh itu yang nggak suka yang jahat, ya, tidak melakukan hal yang tidak benar. Ya, terus jujur itu apa? Dapat dipercaya, perkataannya apa adanya. Terus ia takut akan Tuhan berarti dia orang yang mentaati Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Dan menjauhi kejahatan. Dia tidak mau ikut dunia, dia tidak ikut arus dunia, tetapi dia hidup
benar di hadapan Tuhan. Nah, jadi inilah alasan kenapa ada perlindungan, ada berkat yang luar biasa atas diri Ayub. Yaitu karena Ayub orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Jadi bukan hanya kepada Ayub, tetapi terhadap semua orang yang hidup saleh dan jujur, hidup takut akan Allah dan menjauhi kejahatan, maka perlindungan, pagar yang dari Tuhan, bahkan berkat yang dari Tuhan, itu pun diberikan kepadanya, ya, kepada siapa saja yang melakukan seperti apa yang Ayub lakukan. Luar biasa loh. Saking dia takut akan Tuhannya, anak-anaknya kalau habis pesta, dia selalu datang kepada Tuhan dengan korban sejumlah korban domba sejumlah anak-anaknya itu. Dia membawa doa kepada Tuhan. Siapa tahu jangan-jangan anak-anakku mengutuki Tuhan saat pesta. Jadi sampai dia menjaga keluarganya sedemikian rupa. Hidupnya hidup yang menurut Tuhan. Luar biasa. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan pelajaran buat kita. Mari hiduplah dengan saleh. Hidup benar menurut firman Tuhan. Jujur. Ya, takut akan Tuhan, setia melayani Tuhan, setia mengikut Tuhan, beribadah kepada Tuhan, jauhi kejahatan, tidak ikut arus dunia, tidak terlibat dosa, tetapi hidup benar mengikuti pimpinan Tuhan. Maka hidupmu akan dipagari Tuhan, maka engkau akan diberkati Tuhan, usahamu diberkati Tuhan, dan percayalah bahwa berkat Tuhan pasti akan berlimpah. Tetapi sekali lagi, saat engkau diberkati, seperti beberapa hari yang lalu sudah saya sampaikan, ketika kita diberkati, berkat itu jangan berhenti. Saudara dan saya, kita orang-orang percaya, orang-orang Kristen, ditetapkan Tuhan untuk jadi berkat, bukan hanya penerima berkat. Saat engkau diberkati, berkati orang lain, berkati mereka yang membutuhkan. Ya, karena dengan engkau memberkati orang lain, maka engkau akan semakin diberkati lagi. Karena engkau dapat dipercaya untuk mengelola berkat, maka Tuhan akan terus menambahkan berkat. Supaya lebih banyak lagi orang yang bisa diberkati oleh hidupmu. Luar biasa. Ya, jemaat dikasih Tuhan. Mari belajar dari sosok Ayub yang hidupnya saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Dan hidupmu pun akan dilindungi, dipagari, dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Hari ini kami belajar di sosok Ayub. Pribadi yang luar biasa. Hidupnya saleh dan jujur. Takut akan Tuhan. Dan juga menjauhi segala yang jahat. Maka engkau melindungi hidupnya. Biarlah setiap kami semua, hamba-Mu dan kami semua yang mendengarkan, menyaksikan tayangan ini, kami belajar Tuhan, hidup saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Dan biarlah ada perlindungan yang dari Tuhan atas seluruh hidup kami, atas rumah kami, atas keluarga kami, atas usaha pekerjaan kami. Dan kami percaya berkat Tuhan menyertai. Dan ketika kami diberkati, kami jadi berkat bagi banyak orang. Kami tahu Tuhan, Ayub pun akhirnya mengalami ujian yang tidak mudah dalam hidupnya. Tetapi Ayub berhasil. Dan biarlah kami juga menyandarkan diri kepada Tuhan. Dan kami percaya apapun yang terjadi atas hidup kami, seizin Tuhan. Dan pasti rencanamu indah adanya. Di balik apa yang kelihatan tidak baik, tetap engkau kerjakan sesuatu yang baik dan indah. Bagimu segala kemuliaan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan hari ini hidup kami dalam pimpinan-Mu. Jauhkan celaka mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat-Mu menyertai hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.